Ustaz, saya mau nanya, apa hukumnya seorang ayah yang mengizinkan anaknya berpacaran? La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa dayus itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak ada rasa cemburu kepada anaknya. Pak, saya bawa anak bapak sebentar ya ke tepi laut. Bawa aja, wah. Pak, pakai baju you can see ya. You, kamu kan bisa sini melihat, kamu bisa melihat ketiak anak saya. Apa? Wah, pakai. Pakai celana pendek, Pak. Enggak apa-apa, enggak pakai celana apa enggak apa-apa. Wah. Dayus. Neraka jahanam tempatnya. Dayus. Alhamdulillah, anak-anak muda Tarakan tak ada lagi pacaran malam ini. Semuanya pengajian. Yang kita jalan sebentar aja ya ke pinggir laut ngaji. Aku sudah tobat, pokoknya ngaji. Sebentar aja sampai jam 10 ngaji. Nanti habis jam 10 baru kita jalan. Tobatmu tobat sambal. Ustaz, apa hukumnya seorang ayah mengizinkan anaknya berpacaran? Ayah harus tegas. Selama aku masih hidup, kau langkahi dulu mayatku, baru kau bisa membawa anakku. Datang istrinya dari belakang, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Nih, anak lajang yang datang ke rumah bapak sekali, kau mau apa? Mau silaturahim pak, silakan duduk. Datang kedua kali tanya, kau kalau mau minang anak saya, aku panggil Pak Kuas sekarang. Tapi kalau tidak, jangan kau bawa. Ini bukan tong sampah, tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Kenapa air itu tidak saya tentu dari tadi? Karena segelnya rusak. Jangan terima. Kalau botol saja tidak diterima, apalagi anak gadismu kehormatan. Hai anak-anak gadis, kau diletakkan di atas, kau diletakkan di dalam bawah jeruji besi. Bukan karena kami jahat, bukan karena kami nakal, bukan karena kami keras, karena kami ingin menjaga kehormatan kalian. Mudah-mudahan nanti sampai masanya datang anak-anak lajang yang soleh-soleh ini meminang kalian insyaallah. Apakah termasuk haram menghidupi keluarga yang usahanya sebagai bandar narkoba sabu-sabu tapi rajin sedekah? Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima yang kotor-kotor. Allah tak menerima narkoba, Allah tak menerima korupsi, Allah tak menerima judi, Allah tak menerima khamar, Allah tak menerima tua. Allah menerima yang suci-suci saja. Sebelum sholat sucikan diri, wudu, tak bisa wudu, tayamum. Sebelum haji sucikan diri, mesti berniat dengan harta yang bersih. Duit narkoba, duit sabu-sabu, duit khamar, duit zina, kau bawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wal sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Sekali haram tetap Saya tidak mau nanti ada money politik, orang bagi-bagi duit. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini dari mana? Tarakan. Apa yang terjadi di sana? Ini Pak Ustaz ada yang bagi-bagi duit 100.000, haram. 1 juta Ustaz, haram. 5 juta, banyak tuh. Haram apa halal Ustaz? Haram. Sebanyak sekali haram tetap haram. Tapi kalau kita bagi 2 Pak Ustaz, ini nomor rekening saya. Ustaz yang dimuliakan Allah, amin. Engkau yang dimuliakan Allah saudaraku, karena kesolehan kalian. Engkau yang dimuliakan Allah saudaraku, karena kalian niatnya tulus bersih. Doakan Ustaz Somad senantiasa istiqomah. Saya dulu seorang pencuri Pak Ustaz, alhamdulillah. Kau mantan, sekarang mudah-mudahan kau sudah baik. Dapatkah saya diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa yang lain. Kalau bisa kau kembalikanlah yang kau curi-curi itu dulu. Kau cari dia. Ada tak tempatnya? Saya sudah cari enggak ketemu juga. Di mana kau cari? Di Google.
carilah rumahnya. Rumahnya udah dibuat ruko Pak Ustaz, ahli warisnya tak ada. Hitung berapa, serahkan ke panti jompo, ke panti asuhan, ke masjid untuk kepentingan umum. Tapi kalau kau tak sanggup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah membebani hanya sesuai dengan kemampuan kita. Setelah itu kau mandi taubat. Habis mandi taubat, sholat sunat taubat. Mana kiblat? Usana kiblat. Usolli sunnatat taubat. Kiblat masih yang lama kan? Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Menangis orang tua di balik kamar. Selama ini anaknya pencuri, selama ini anaknya pecandu narkoba, pezina. Malam-malam dia dengar anak menangis solat tahajud di sebelah solat sunat taubat. Dibukanya pintu, dia tengok, rupanya TV belum mati. Anaknya mudah-mudahan yang jahat-jahat, yang nakal-nakal malam ini bertobat, insyaallah tobat. Ya Allah, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Kepada saudara kami yang masih berzina, masih pakai narkoba, masih berjudi, masih buat maksiat, bukakan pintu hatinya ya Allah. Apakah diampuni? Allah mengampunkan. Sampai datanglah orang Yahudi. Hai pendeta, ya, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampuni? Kata pendeta, Tuhan tidak mengampuni dosamu karena kau sudah membunuh 99. Dicabutnya pisau, dicucuknya. Kau yang ke-100. Tapi kalau datang pembunuh menjumpai saya, hai Ustaz Abdul Somad, ya, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Allah mengampunimu? Kau mandi tobat. Di mana mandinya Ustaz? Pergi kau ke tepi pantai Tarakan, mandi kau sana. Agak ke tengah sedikit, bagus. Bukan cuma dosamu hilang, kau hilang sekalian. Kalau sudah taubat, Abdul Somad, orang yang taubat itu boleh jadi dia lebih dulu masuk surga 500.000 tahun perjalanan cahaya daripada engkau. Hai anak-anak muda, kau belum ada dosa, aku sudah banyak dosa, akulah pendos, lelaki penuh dosa. Hai bapak-bapak yang sudah tua, kalian amal kalian banyak, sementara aku amalku belum tentu sebanyak kalian. Hai kalian yang masih belum dapat hidayah, boleh jadi kalian masuk Islam, catatan dosa kalian bersih dan amal kalian dimulai dari nol, sedangkan aku sudah banyak dosa. Jangan pernah merasa diri lebih Alah, Somad tuh ngomong aja, jangan merasa lebih hebat, dia sendiri lebih hebat di atas. Saya bukan merasa lebih hebat, ini pentas memang disediakan panitia. Kalau tak setuju, oke, turun saya ceramah ke bawah. Pak Ustaz, bagaimana menurut Ustaz dengan keimanan seorang hamba apabila mendengar ceramah akan bertaubat, tapi setelah itu dia akan kembali berbuat dosa? Wah, payah juga ini. Pas ceramah, hebat. Selesai ceramah, buat lagi. Kalau gitu ceramahnya jangan putus-putus. Gimana caranya? Beli paket 4 giga. Saya punya CD isinya 500 judul. Download di internet, 500 judul, dengarkan. Begitu imanmu turun, pasang lagi. Begitu turun, pasang lagi. Begitu turun, pasang lagi. Baterai habis, ganti baterai baru. Beli 1 rangsel, masukkan baterai wasada. Artinya bahwa iman itu bisa naik, bisa tuh. Al-imanu yazid. Iman bertambah, wa yanqus. Turun. Bersama orang baik, di tempat yang baik, bicara yang baik, iman naik. Di tempat yang tak baik, bersama orang tak baik, membicarakan yang tak baik, low. Bahkan mungkin iman no signal. Oleh sebab itu maka buatlah komunitas-komunitas yang baik. Pengajian di asrama tentara, pengajian di kantor Kapolsek, Kapolres, pengajian Dharma Wanita. Pokoknya jangan berhenti ngaji. Ini ngaji, pulang dari sini tidur, besok subuh ngaji. Habis itu ada kajian di kantor. Makanya mudah-mudahan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, wali kota, orang-orang yang suka pengajian, insyaallah. Pilihlah anggota dewan, pemimpin, wakil rakyat, DPR, DPD
orang-orang yang suka pengajian, orang-orang yang menolong agama Allah. Kalau dia suka pengajian, dibuatnya pentas, diundangnya ustadz. Kalau dia tak suka pengajian, dibuatnya juga pentas, pentasnya sama. Cuman yang naik ke atas orang pakai rok panjang, resleting belum dipasang. Yang langkah dia sini, terbuka pahanya. Ustaz pernah nengok? Saya enggak nengok, tertengok pernah. Apakah benar jika anak perempuan keluar rumah tanpa menutup aurat, sama saja ia telah menyeret ayahnya ke neraka? Anak perempuan yang keluar rumah tidak pakai jilbab, pakai baju you can see, kamu can bisa see melihat, you can see kamu bisa melihat ketiak anak saya. Nama ayahnya Dayus. Siapa namanya? Day bukan G. Kalau Gayus itu yang makan pajak tuh. D Dayus. La yadkhulul jannah, tak masuk surga Dayus. Walaupun haji ke Makkah, walaupun umrah setahun 2 kali, walaupun infak sedekahnya banyak, la yadkhulul jannata Dayus, tak masuk surga Dayus. Siapa Dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Ke masjid rajin, infak sedekah rajin, ke Makkah bolak-balik. Anak gadis dibawa anak lajang yang tak mahram, santai saja. Pak Haji, anak Pak Haji dibawa orang, ambolah ikhlas. Bini Pak Haji pakai baju tidak menutup aurat, ambo ko tawakal, ambo serahkan saya pada Allah. Kewajiban kita akan dituntut di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kalian wahai laki-laki adalah kepala rumah tangga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kalian akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selangkah lagi kau mau masuk ke dalam surga, tapi kalau tidak kau suruh anak binimu menutup aurat, maka selangkah juga kakimu akan ditarik ke dalam neraka. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, hai para laki-laki, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anak gadismu, adik perempuanmu, naro, dari api neraka jahanam. Kau Ustaz Somad kau ceramah di Payakumbuh, bukan main berapi-api. Jangan-jangan anak pedusinya ndak pakai jilbab. Anak ambo surang semata wayang, namanya Mizyan Hazik Abdillah, laki-laki. Dan jangan adiaknya ndak lebih jilbab. Ambo anak patamo, anak adik ambo surang, namanya Jamaluddin, laki-laki juga. Saya terpilih jadi ketua koperasi, selamat, dengan omset 1 miliar. Wow, amazing. Koperasi simpan pinjam, minjam 50 juta, bayar 55 juta riba. Selamat masuk neraka. Duit riba dibawa pulang ke rumah. Hai my darling, ini 5 juta riba. Kata istri, alhamdulillah, ini haram. Ustadz, keluarkan aja zakatnya, kan jadi halal. Di mana ngajinya ini? Diambil duit riba, dibelikan ke beras, beras masuk rice cooker, dimasak 1 jam menjadi nasi, nasi disuap ke mulut. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Sepiring nasi berubah menjadi darah, darah masuk ke jantung, disemprotkan naik ke otak, otak anak hitam gelap gara-gara makan nasiyatin kazibatin khati'ah. Masukkan ke pesantren insan cendikia, lari. Guru mengajar sampai stres. Tidak ada dapet. Kata guru 2 gendang. Kalau tidak ambo stres, faang stres. Kenapa anak ini payah? Gara-gara otak hitam makan riba. Jangan kasih anak makan riba. Makan nasi riba, berubah menjadi darah, darah jadi daging, daging membalut tulang.
ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka jahanam. Ditimbang nanti di akhirat, Abdul Somad berat 50 kilo, yang halal ampe puluh saja, dan 10 haram, diobok-obok dalam neraka jahanam. Padahal tiap hari awak berdoa, waqina azabannar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Masuk neraka gara-gara riba. Dibawa duit riba ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Zaduka haram, ongkosmu riba, ONH-mu riba, maka kau tak dapat haji mabrur. Disedekahkan ke anak yatim. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Ustaz Somad nih, kami kan undang Ustaz untuk menyelesaikan masalah. Ini sejak mendengar ceramah Ustaz bermasalah kami jadi. Jadi masalah riba-riba ini solusinya apa? Solusinya bank syariah al-makmur. Beralihlah ke bank syariah. Dan tepuk tangan aja. Besok langsung ambil semua aset-aset dari bank konvensional, alihkan ke bank syariah. Kabar gembira, insya Allah bank daerah Sumatera Barat akan berubah menjadi bank syariah, bank nagari akan menjadi bank syariah. Allahu Akbar. 3. Yang pertama, bank Aceh sudah jadi bank syariah. 2. Bank NTB sudah menjadi bank syariah Nusa Tenggara Barat. 2 dalam proses. Pertama Bank Nagari, dan kedua Bank Riau Kepri. Mudah-mudahan awak doakan keempat-empat ini akan menular ke bank-bank yang lain seluruh Indonesia insyaallah. Ini amal pejabat. Ustaz Somad, Bapak Bupati kami rajin sholat duha, rajin sholat tahajud, rajin sholat witir. Itu bukan amal bupati, itu bukan amal gubernur, itu amal anak SD. Anak SD sanggup baca surat Yasin, anak SD bisa sholat duha, anak SD bisa sholat tahajud. Tapi amal pejabat adalah dengan kekuasaan merubah yang tidak syariah menjadi syariah. Betul? Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau mencalek tahun ini Pak Ustaz. Mantap. Apakah Ustaz bisa dukung saya? Tak bisa. Waang 50 kilo. Kalau foto bersama Buya, insya Allah. Apa pesan Buya? Kalau kau duduk nanti di anggota legislatif, perjuangkan 3. Yang pertama, keluarkan perda zakat potong atas. Insya Allah Buya. Dan kedua, keluarkan perda berbusana muslimah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Insya Allah Buya. Yang ketiga, masukkan guru-guru agama ke dalam sekolah umum, SMP dan SMA. Keluarkan perda wajib masuk pelajaran akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, Quran, hadis ke SMP dan ke SMA. Gurunya dari mana? Angkat alumni IAIN Imam Bonjol, dari Fakultas Syariah, dari Fakultas Usuluddin, dari Fakultas Tarbiyah. Biayanya dari mana? APBD. Tidak bisa di-PNS kan? Honda, honor daerah. Insya Allah Buya. Sudah 5 tahun, tidak ada nelpon lagi. Makanya umat Islam harus melek ngerti politik, yang sholat, yang sudah berjilbab, yang sudah ngaji, yang sudah ke masjid. Jangan sampai tidak mencoblos tanggal 17 April 2019. Betul? DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Abdul Somad bukan juru kampanye, Abdul Somad bukan anggota dewan, Abdul Somad bukan kampanye. Nampaknya Ustaz Somad kok kampanye. Untuk apa macam kampanye? Untuk apa kampanye? Ambo ndak kampanye aja udah dipilih orang. Ambo cuma ingin, Abdul Somad hanya ingin kerumunan malam ini menjadi kekuatan. Apa pesan Bung Karno, Presiden Republik Indonesia, proklamator? Kita bukan negara Islam,
Kita bukan kerajaan, kita bukan macam kerajaan Saudi Arabia, kita bukan macam kerajaan Maroko, kita negara demokrasi. Maka kalau kalian ingin memperjuangkan Islam, masuk kalian ke parlemen. Bagi yang tidak bisa memperjuangkan Islam, mencoblos, memilih pemimpin wakil rakyat yang memperjuangkan nilai-nilai Islam. Allahu Akbar. Itu kutipan apa itu? Hah? Duit untuk bantuan ke masjid. Duit bapak yang di dompet itu, yang di ATM tinggal. Ada orang mati bawa kartu ATM. Duit yang masuk ke plastik itu yang akan kekal abadi. Masuk kan? Masuk kan? Tapi waktu digoncang berbunyi uang kerincing, kerincing, kerincing.